Di era digital ini, banyak orang mulai terbiasa dengan keadaan yang sulit dan beranggapan bahwa suatu hari nanti mereka akan tiba-tiba meraih kesuksesan, meskipun kenyataannya hal tersebut tidak pasti. Untuk mencapai kesuksesan dan mewujudkan cita-cita, kerja keras tentu menjadi hal yang utama. Namun dalam prosesnya tidak sedikit yang mengalami kemunduran, ada yang menyerah di tengah jalan, bahkan ada yang gagal total. Sayangnya, alih-alih mengevaluasi diri dan memperbaiki langkah, banyak orang justru mencari pembenaran atas kegagalannya. Mereka lebih memilih memvalidasi keadaan dengan berkaca pada kisah sukses orang yang terlihat gagal tapi bisa sukses, seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau Steve Jobs, seolah-olah masa depan mereka akan mengikuti jejak yang sama. Di era saat ini, kita dibombardir dengan narasi overnight success. Anak muda yang drop out lalu menjadi miliarder, influencer tanpa gelar yang hidup mewah, atau anggapan bahwa kuliah hanya buang-buang waktu. Narasi ini menyebar begitu cepat, terutama di kalangan generasi yang lelah dengan sistem pendidikan yang mahal dan kompetitif. Tapi di balik kisah sukses orang-orang ini yang sering banget dibahas, pernah gak sih kepikiran kenapa kita cuma dengar cerita mereka doang? Kenapa nggak ada yang ngomongin ribuan orang lain yang udah nyoba jalan yang sama tapi malah gagal? Kisah sukses mereka sering dijadikan pembenaran untuk mengkritik pendidikan formal. Padahal di luar sana ada jutaan orang yang memilih keluar dari bangku kuliah, tetapi nasibnya tidak seberuntung mereka, justru tenggelam dalam statistik. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias, yaitu kesalahan berpikir di mana kita hanya melihat contoh sukses dan melupakan semua yang gagal. Dalam hal ini, kita hanya mendengar tentang Gates ataupun Zuckerberg, tetapi tidak tentang jutaan orang lain yang drop out dan gagal mencapai kesuksesan serupa. Alih-alih mengakui tantangan dan kerja keras yang diperlukan untuk berhasil, sebagian orang justru mengandalkan cerita-cerita sukses langka sebagai bukti bahwa jalan pintas menuju sukses ada di luar jalur konvensional. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas orang yang menghadapi kondisi serupa harus bergulat dengan berbagai rintangan, perjuangan, dan kegagalan yang tidak jarang terlupakan oleh media. Oleh karena itu, pola pikir yang terlalu mengandalkan kisah sukses langka ini perlu dikritisi agar kita tidak terjebak dalam ilusi kesuksesan secara instan. Secara harfiah, survivorship bias adalah kesalahan berpikir di mana seseorang hanya memperhatikan individu atau kelompok yang berhasil bertahan dan mengabaikan yang gagal. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kisah terkenal dari Perang Dunia Kedua. Saat itu, militer Amerika menganalisis pesawat yang kembali dari pertempuran dan menemukan bahwa sebagian besar peluru mengenai sayap dan badan pesawat, sehingga mereka mengambil kesimpulan awal bahwa mereka ingin memperkuat bagian tersebut. Namun ahli statistik yaitu Abraham Wald justru menyadari bahwa pesawat yang terkena di bagian lain seperti mesin ataupun kokpit tidak pernah kembali. Artinya, mereka harus memperkuat bagian yang tidak terlihat dalam data. Inilah yang disebut survivorship bias. Gampangnya gini, bayangin ada orang yang menang lotre, terus jadi kaya raya, dan masuk berita di mana-mana. Kita langsung berasumsi, wah beli lotre bisa jadi jalan cepat buat sukses. Padahal, yang jarang dibahas itu, terdapat jutaan orang lain yang juga beli tiket dengan harapan yang sama, tapi akhirnya cuma rugi tanpa pernah menang. Contoh lainnya yaitu dalam dunia investasi. Media sering menampilkan orang-orang yang meraup keuntungan miliaran, namun riset dari MIT menunjukkan bahwa 95% trader justru mengalami kerugian. Kita kebanyakan lihat yang berhasil dan lupa sama yang gagal. Nah, ini yang namanya survivorship bias. Menurut data dari National Center for Education Statistics, sekitar 40% mahasiswa di Amerika yang drop out tidak pernah menyelesaikan pendidikan mereka. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang benar-benar mencapai kesuksesan finansial. Artinya, bagi sebagian besar orang, meninggalkan pendidikan tinggi justru mempersempit peluang mereka di masa depan. Bayangkan ada 1 juta orang yang drop out, media hanya menyoroti 10 orang yang sukses. Tetapi bagaimana dengan sisanya? Mereka mungkin harus berjuang sebagai pengemudi ojek online, buruh pabrik, atau pekerja dengan upah rendah. Peraih Nobel Daniel Kahneman menjelaskan dalam bukunya Thinking Fast and Slow bahwa otak manusia lebih mudah terpikat oleh cerita dramatis daripada data statistik. Kita lebih terpengaruh oleh anekdot daripada fakta, sehingga kisah seperti Bill Gates terdengar lebih meyakinkan, padahal secara ilmiah itu bukan bukti bahwa dropout adalah pilihan terbaik. Fenomena ini juga terjadi dalam dunia bisnis. Kita sering mendengar kisah sukses Jeff Bezos ataupun Elon Musk, tetapi jarang mendengar tentang 90% startup yang gagal dalam 10 tahun pertama.
Menurut Harvard Business School, faktor utama yang mendukung kesuksesan bukan hanya keberanian untuk mencoba, tetapi juga pendidikan, pengalaman, dan jaringan yang kuat. Faktanya, Gates dan Zuckerberg memang dropout dari Harvard, tetapi mereka sudah berada di lingkungan elit sebelum itu. Menurut riset Harvard Business Review, 70% startup sukses lahir dari pertemanan kampus. Artinya, yang membuat mereka sukses bukan karena mereka keluar dari kampus, tetapi karena mereka memiliki akses ke orang-orang yang bisa mengubah dunia. Jadi, menganggap bahwa dropout akan otomatis membawa kesuksesan adalah sebuah kesalahan berpikir yang fatal. Selain dalam dunia bisnis, kesuksesan juga sangat dipengaruhi oleh faktor kesempatan dan lingkungan, seperti yang dijelaskan Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa kesuksesan bukan hanya soal bakat, tetapi juga soal kesempatan. Bill Gates misalnya, di mana dia memiliki akses ke komputer langka di sekolahnya saat remaja. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat jarang dimiliki oleh kebanyakan orang pada zamannya. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal mengambil risiko, tetapi tentang memiliki fondasi yang kuat. Ahli jaringan Albert Laszlo Barabasi juga membuktikan bahwa kesuksesan ditentukan oleh posisi seseorang dalam jaringan sosial. Kampus adalah tempat terbaik untuk membangun jaringan ini. Dengan kata lain, kuliah bukan hanya soal mendapatkan gelar, tapi juga soal membangun koneksi yang dapat membuka peluang di masa depan. Jadi, apa kesimpulannya? Kisah sukses seperti Mark Zuckerberg dan Steve Jobs memang inspiratif, tetapi bukan berarti itu bisa dijadikan pedoman utama dalam mengambil keputusan. Bill Gates dan Mark adalah pengecualian, bukan aturan. Banyak orang yang drop out, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Survivorship bias membuat kita buta dan hanya melihat sisi positif dari fenomena ini, tanpa menyadari bahwa mayoritas orang yang drop out justru menghadapi lebih banyak tantangan. Menurut gue, jika ingin sukses, kuliah masih merupakan jalur yang lebih aman dan logis. Pendidikan tidak hanya soal mendapatkan gelar, tapi juga soal melatih pola pikir kritis, membangun jaringan, dan memperoleh keterampilan yang bisa dipakai di masa depan. Tapi semisal lu adalah seseorang yang gak tertarik di dunia perkuliahan dan lebih memilih mengembangkan keterampilan yang langsung bisa dipakai untuk kerja dan ngasilin duit, menurut gue it's fine. Tiap orang punya jalannya. Gak ada yang salah dari kedua hal itu. Yang penting adalah gimana lu tetap ngejalanin dan gimana lu tetap berjuang. Jangan hanya berharap menjadi Bill Gates berikutnya tanpa persiapan yang jelas. Jangan sampai kita terjebak dalam survivorship bias dan mengabaikan realitas bahwa di luar sana jauh lebih banyak orang yang gagal daripada yang berhasil. Well, sekian pembahasan gue pada video ini. Kalau kalian punya saran atau opini, bisa isi di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. See you on next video.